Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo adik-adik semuanya, para pejuang UTBK dan SNMPTN 2021. Masih tetap semangat, semoga nanti kalian bisa lulus di kampus impian kalian. Oke, video insya Allah yang akan kakak share di channel YouTube ini berkaitan dengan SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri. Untuk SNMPTN, kemungkinan kakak akan membongkar nilai-nilai SNMPTN agar itu bisa menjadi acuan ataupun pedoman untuk kalian dalam mengambil jurusan ataupun untuk kalian melakukan terobosan ya bagi yang belum ada alumninya dan menjadi pembuka jalan bagi adik-adiknya. Untuk UTBK, kakak insya Allah akan melakukan pembahasan soal TKA, tes kemampuan akademik, karena berdasarkan informasi LTMPT, TKA kembali muncul untuk ujian UTBK 2021. Nah, informasi pentingnya di sini, matematika tidak lagi diujikan untuk kelompok ujian soshum. Nah, ini juga nanti ada plus minusnya. Kakak akan bahas di sesi yang lain. Nah, untuk ujian mandiri juga kakak akan share soal-soal ujian mandiri kampus-kampus top di Indonesia. Nah, itulah klasifikasi video-video yang akan kakak share. Sebelum kita membahasnya, kakak minta tolong kepada kalian untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terupdate tentang SNMPTN, UTBK, dan juga ujian mandiri. Serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Baik, pada kesempatan kali ini kakak mau nge-share soal tentang tes potensi skolastik. Nah, semoga soal yang kakak tes ini bisa bermanfaat bagi kalian. Yang penting jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. Baik, langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Ini soalnya 1 sampai 5. Di sini akan nanti ditampilkan 2 buah paragraf yang dikutip dari _2 korantempo.co/konten. Nah, di sini soal nomor 1, kalimat topik paragraf pertama adalah kalimat A1, B2, C3, D4 atau E5. Nah, kita harus paham dulu, topik adalah apa yang dibahas dalam teks bacaan atau paragraf. Nah, kita juga harus mengetahui bagaimana ciri-ciri kalimat topik. Yang pertama itu mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Yang kedua, biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Yang keempat, dapat dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Yang kelima, pada paragraf induktif, kalimat utama seringkali ditandai dengan kata kunci seperti sebagaimana kesimpulan, yang penting, jadi, dengan demikian. Nah, menurut kalian apa nih kalimat utama dari 2 paragraf berikut? Nah, di sini jawabannya itu adalah A. Kalimat yang ke-1, generasi hari ini berbeda dengan generasi sebelumnya karena generasi hari ini lahir di tengah kecanggihan teknologi digital sehingga mereka dimanjakan oleh game online dan media sosial. Jadi, kenapa kakak menyimpulkan jawabannya itu adalah A dan kalimat pertama? Karena itu merupakan permasalahan yang akan diuraikan lebih lanjut sampai ke bawah. Lalu di sini di kalimat kedua kita lihat sebagai buktinya, sejatinya smartphone mendukung proses belajar mengajar sehingga proses transfer of knowledge dan pembinaan karakter dan keterampilan berjalan dengan lancar. Namun kita lihat lagi kalimat ketiga, namun kita juga sering menjumpai remaja yang berada pada sebuah forum tanpa komunikasi satu sama lainnya karena asik dengan dunia sendiri. Yang keempat, meminjam bahasa dan top score. Generasi ini adalah generasi acuh tak acuh.
Nah, yang lihat kita kelima, minat mereka hanya mengenai budaya populer, para pesohor, dan teman-teman mereka. Hal ini yang keenam nih, kita kunci hal itu menunjukkan bahwa teknologi digital membawa dampak positif dan negatif. Jadi benar jawaban kita untuk soal nomor 1 ini adalah kalimat yang pertama, karena di sini menjelaskan tentang pemahaman atau pembahasan lebih lanjut tentang generasi muda hari ini yang lahir pada generasi digital serta permasalahan-permasalahan akibat perkembangan teknologi. Jadi jawabannya kita kunci yang A atau kalimat pertama. Soal yang kedua, kesalahan penggunaan tanda baca koma terdapat pada kalimat A ke-3, B ke-5, C ke-7, D ke-8, atau E ke-9. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Jadi di sini jawaban yang tepat tentang penggunaan tanda baca koma adalah kalimat yang ketiga atau optionnya A. Coba kita lihat ke atas. Di sini dia yang ketiga itu, namun kita juga sering menjumpai remaja yang berada pada sebuah forum tanpa komunikasi satu dengan yang lainnya. Itu ada koma karena asik dengan dunianya sendiri. Kita tadi kesalahan penggunaan tanda baca koma, tapi di sini nggak ada nih didahului oleh kata tetapi ataupun kata melainkan. Nah, kita lihat tadi kan, namun kita juga sering melihat, namunnya mungkin benar di sini nih. Benar maksud kakak ya, kita sering menjumpai remaja dalam forum tanpa komunikasi satu dengan yang lainnya karena asik dengan dunianya sendiri. Nggak ada kata tetapi atau melainkan. Jadi di sana penggunaan tanda bacanya salah. Yang ketiga, pernyataan manakah yang jawabannya tidak ditemukan dalam teks tersebut? A. Apakah keuntungan teknologi digital bagi generasi muda? Yang B. Mengapa generasi sekarang berbeda dengan generasi sebelumnya? Yang C. Di manakah generasi sekarang bisa menggunakan teknologi digital? Yang D. Bagaimana pendapat pakar mengenai model pembelajaran yang ideal? Atau yang E. Bagaimana gaya pembelajaran di zaman informasi saat ini? Jawaban atau pembahasannya itu di manakah kata tanya yang menyatakan tempat. Sementara itu dalam teks di atas tidak menjelaskan di mana tempat kejadian. Jadi di sini jawaban yang benar itu adalah C, yang dimana kita mencari jawaban yang tidak ditemukan dalam teks. Di manakah generasi sekarang menggunakan teknologi? Itu tidak ada dibahas di atas. Kalian boleh cek teksnya, itu nggak perlu kata di mana dia menggunakan teknologi. Ya, jadi jawabannya untuk soal nomor 3 adalah yang C. Soal nomor 4, kata ganti mereka pada kalimat kelima merujuk pada A. Generasi acuh tak acuh, B. Generasi ini, C. Generasi D remaja, atau E. Pemuda. Nah, pembahasannya, kata ganti mereka merujuk pada kalimat generasi hari ini berbeda dengan generasi sebelumnya karena generasi hari ini lahir di tengah kecanggihan teknologi digital. Berarti yang tepatnya itu adalah yang C, merujuk pada kata generasi. Kita lihat soal yang kelima, kelemahan paragraf kedua teks tersebut adalah A. Data tidak dipaparkan dengan jelas dan menyeluruh. B. Hal yang harus dilakukan guru dalam mengajar tidak dikemukakan. C. Pentingnya pembelajaran seumur hidup tidak dijelaskan. D. Gaya belajar sequential sensing dan visual tidak dijabarkan. Atau E. Guru tidak khawatir jika siswa lupa tanggal penting. Tanggal peristiwa penting maksudnya ya. Di sini pembahasannya pada kalimat simpulan menyebutkan jadi. Yang penting bukan hanya tentang apa yang diketahui ketika mereka lulus, melainkan juga mencintai pembelajaran seumur hidup. Nah, ada kata jadi. Nah, di sini ya, seharusnya kalimat penjelas yang terdapat pada kalimat tersebut perlu menjelaskan tentang pembelajaran seumur hidup. Ya,
Seharusnya ada penjelasan, bukan pentif. Oke, sekian dulu. Semoga soal TPS kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe dengan ikhlas supaya kebaikan yang kalian lakukan dapat memantul ke diri kalian sendiri dan kalian bisa lolos UTBK 2021. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. See you the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.